Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wigas Arcara Eko Fajarada dengan nomor induk mahasiswa 201944012 Nah, di sini saya akan presentasikan terkait dengan keterampilan dasar manajer bagi guru. Kami dari kelompok 4 dengan nama kelompok. Yang pertama saya sendiri, dan yang kedua ada Muhammad Fatihus Syajrul Iqbar, dan yang ketiga ada Iqbal Mubarok. Di sini saya mengawali untuk membuka dan menjelaskan sedikit tentang apa itu keterampilan dasar manajer bagi guru. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan sehingga kita bisa dapat berkumpul di Google Classroom ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang-derang, yakni dinul Islam. Di sini keterampilan dasar manajer bagi guru. Langsung saja, pertama, pengertian manajer itu sendiri. Manajer yaitu orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Nah, itu pengertian umumnya. Kalau misalkan guru, berarti keterampilan dasar manajernya yaitu guru berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana pembelajaran, mengatur jalannya pembelajaran, memimpin pembelajaran, dan mengendalikan pelaksanaannya atau mengendalikan pelaksanaan pembelajaran atau kondisi belajar mengajar di dalam kelas atau di luar kelas untuk mencapai sasaran tertentu, yaitu sasaran tujuan pembelajaran ini dibuat kepada siswa. Pengertiannya dasar mengajar atau teaching skills adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus atau most specific instructional behaviors yang harus dimiliki oleh guru ataupun dosen agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Dengan demikian, keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan beberapa keterampilan atau kemampuan yang bersifat mendasar dan harus dikuasai oleh tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Jadi guru atau dosen yang ada di kelas itu memegang kendali atau mengkoordinasi siswa yang diajarnya dalam kelas, baik itu mulai dari memimpin jalannya pembelajaran, terus merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan, dan juga menyesuaikan metode pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas atau di dalam pembelajaran yang akan berlangsung. Nah, terus dalam mengajar ada dua kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar, yaitu yang pertama adalah menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan atau what to teach, apa yang harus diajarkan kepada siswa. Yang kedua, menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya atau how to teach, bagaimana cara mengajarkannya. Yang ketiga, keterampilan dasar mengajar termasuk dalam aspek nomor 2, yaitu cara membelajarkan siswa. Keterampilan dasar mengajar mutlak harus dimiliki dan dikuasai oleh tenaga pengajar, karena dengan keterampilan dasar mengajar memberikan pengertian lebih dalam mengajar. Mengajar bukan hanya sekedar proses menyampaikan materi saja, tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan, dan nilai-nilai. Nah, mungkin yang pertama itu saja yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan lagi oleh presentator kedua dan ketiga, yaitu kepada Mas Muhammad Fatihusi Syajrul Iqbar dan Mas Iqbal Mubarok. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatihus Syajrul Iqbar dengan NIM 2019-4401-2548. Saya akan melanjutkan presentasi dari presentator pertama, yaitu Wigas, tentang jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar yang harus ada pada seorang tenaga pengajar atau pendidik dapat dibedakan menjadi 8 jenis keterampilan, yaitu keterampilan
menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan menggunakan variasi stimulus, keterampilan memberi penguatan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti, sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua yaitu keterampilan bertanya. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon dari peserta didik. Yang ketiga yaitu keterampilan menggunakan variasi stimulus. Keterampilan menggunakan variasi stimulus merupakan keterampilan guru dalam menggunakan bermacam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar suasana pembelajaran selalu menarik, sehingga siswa bergairah dan antusias dalam menerima pembelajaran dan aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Yang keempat yaitu keterampilan memberi penguatan. Memberi penguatan atau reinforcement merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain. Yang kelima yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah usaha guru untuk mengkondisikan mental peserta didik agar siap dalam menerima pembelajaran. Keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan guru dalam mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Dalam membuka pelajaran, peserta didik harus mengetahui tujuan yang akan dicapai dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Sedangkan dalam menutup pelajaran, guru dapat menyimpulkan materi pelajaran, mengetahui tingkat pencapai peserta didik dan tingkat keberhasilan guna dalam proses belajar mengajar. Yang keenam yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru melayani kegiatan peserta didik dalam belajar secara kelompok dengan jumlah peserta didik berkisar antara 3 hingga 5 orang atau paling banyak 8 orang untuk setiap kelompoknya. Sedangkan keterampilan dalam pengajaran perorangan atau pengajaran individual adalah kemampuan guru dalam menentukan tujuan, bahan ajar, prosedur, dan waktu yang digunakan dalam pengajaran dengan memperhatikan tuntutan atau perbedaan-perbedaan individual peserta didik. Yang ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan guru dalam mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar mengajar yang optimal. Yang kedelapan yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerja sama kelompok yang bertujuan memecahkan suatu permasalahan, mengkaji konsep, prinsip, atau kelompok tertentu. Untuk itu, guru memiliki peran sangat penting sebagai pembimbing agar proses diskusi dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator ketiga, yaitu Iqbal Mubarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Mubarok. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Muhammad Fathiyusya Jirul Iqbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar guru. Standar kompetensi guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan dan disyaratkan dalam bentuk penguasaan, pengetahuan, dan perilaku perbuatan bagi seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas
kualifikasi, dan jenjang pendidikan. Standar kompetensi guru bertujuan untuk memperoleh acuan baku dalam pengukuran kinerja guru untuk mendapatkan jaminan kualitas guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dengan demikian, standar kompetensi guru berfungsi sebagai tolak ukur semua pihak yang berkepentingan di bidang pendidikan dalam rangka pembinaan, peningkatan kualitas, dan penjenjangan karir guru. Yang kedua, meningkatkan kinerja guru dalam bentuk kreativitas, inovasi, keterampilan, kemandirian, dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan profesional. Komponen standar kompetensi guru. Pengelolaan pembelajaran. Yang pertama, penyusunan rencana pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, penilaian prestasi belajar peserta didik. Yang keempat, pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik. Yang B, pengembangan potensi. Yang pertama, pengembangan profesi. Kemudian yang C, penguasaan akademik. Dalam akademik ini ada dua. Satu, pemahaman wawasan pendidikan. Yang kedua, penguasaan bahan kajian akademik. Proses pembelajaran. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang. Yang keempat, mengembangkan beragam kemampuan yang bermuatan nilai. Yang kelima, menyediakan pengalaman belajar yang beragam. Yang keenam, belajar melalui berbuat atau dalam kurung modus pengalaman belajar. Standar kompetensi guru atau SKG merupakan ukuran kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, diketahui, dan mahir dilakukan oleh peserta didik pada setiap tingkatan dari suatu materi yang diajarkan. Bisa juga dikatakan SK adalah deskripsi pengetahuan. Misalnya, mengembangkan kurikulum muatan lokal, maka perlu dirumuskan SKG-nya sesuai dengan nama mata pelajaran dalam muatan lokal tersebut. B. Standar kompetensi pembelajaran. Acuan yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran dan memantau perkembangan mata pendidikan adalah standar kompetensi pembelajaran. Standar kompetensi pembelajaran dapat didefinisikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa serta tingkat penguasaan yang diharapkan siswa dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Menurut definisi tersebut, standar kompetensi mencakup dua hal, yaitu standar isi dan standar penampilan. Standar kompetensi yang menyangkut isi berupa pernyataan tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dikuasai siswa dalam mempelajari mata pelajaran tertentu seperti kewarganegaraan, fisika, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, geografi, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Standar kompetensi yang menyangkut tingkat penampilan adalah pernyataan tentang kriteria untuk menentukan tingkat penguasaan siswa terhadap standar isi. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa standar memiliki dua penafsiran, yaitu A. Pernyataan tujuan yang menjelaskan apa yang harus diketahui siswa dan kemampuan melakukan sesuatu dalam mempelajari suatu bidang studi. B. Spesifikasi skor atau peringkat kinerja yang berkaitan dengan kategori pencapaian seperti lulus atau memiliki keahlian. A. Kesimpulan. Keterampilan dasar mengajar teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaswara. Ada 8 jenis keterampilan sebagai berikut. 1. Keterampilan menjelaskan. 2. Keterampilan bertanya. 3. Keterampilan menggunakan variasi stimulus. 4. Keterampilan memberi penguatan. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang keenam,
keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. 7. Keterampilan mengelola kelas. 8. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Standar kompetensi guru atau SKG merupakan ukuran kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, diketahui, dan mahir dilakukan oleh peserta didik pada setiap tingkatan dari suatu materi yang diajarkan. Bisa juga dikatakan SK adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Standar kompetensi pembelajaran ialah pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai siswa dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau yang keliru. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.